Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gevira Sakinah Koto dari kelas 4C Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Ahmad Hasan. Nah, yang pertama ada biografi beliau. Nama Ahmad Hasan bin Ahmad Khan. Beliau lahir pada tahun 1887 di Singapura dari keluarga keturunan India Tamil yang berasal dari wilayah India Selatan. Ayahnya adalah seorang pedagang muslim yang cukup berpengaruh. Pada masa kecilnya, Ahmad Hasan menerima pendidikan agama secara intensif, baik dari keluarganya maupun dari berbagai guru agama di kawasan Asia Tenggara dan India. Ahmad Hasan juga menempuh pendidikan formal dan non-formal di berbagai tempat. Beliau pernah belajar di Madrasah Al-Irsyad dan juga menimba ilmu dari berbagai ulama di India dan Timur Tengah. Beliau menguasai bahasa Arab, Urdu, Tamil, dan Melayu yang membantunya dalam mempelajari literatur klasik Islam secara langsung dari sumber aslinya. Nah, kemampuan berbahasanya ini dan daya kritisnya menjadikan Ahmad Hasan dikenal sebagai seorang mujtahid independen. Beliau tidak segan untuk mengkritik ulama yang menurutnya itu menyimpang dari Al-Quran dan juga Sunnah. Di masa mudanya, ia juga banyak membaca karya-karya pembaru Islam seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang mempengaruhi pola pikirnya. Yang kedua, ada pemikiran pendidikan Ahmad Hasan. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Menurut beliau, Ahmad Hasan menekankan bahwa pendidikan Islam itu harus mengarah pada pemurnian akidah dan ibadah, pemberantasan taklid dan khurafat, dan juga penanaman sikap kritis terhadap tradisi yang tidak berdasar dalil. Nah, tujuan utama pendidikan bagi Ahmad Hasan adalah melahirkan muslim yang berpikir mandiri ataupun mujtahid, berakhlak dan memahami Islam secara murni berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua ada kurikulum dan materi pendidikan. Menurut beliau, pendidikan Islam itu seharusnya mengutamakan tafsir Al-Quran dan hadis sahih, mengajarkan logika dan metode berpikir ilmiah, mengembangkan ijtihad dan debat ilmiah, dan menolak pelajaran yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis atau yang bertentangan dengan akal sehat. Ahmad Hasan juga menolak kurikulum pesantren tradisional yang terlalu fokus pada kitab-kitab klasik tanpa menyaring isi lainnya secara kritis. Yang ketiga ada metode pendidikan. Ahmad Hasan itu menganjurkan metode pendidikan itu berbasis. Yang pertama ada tanya jawab. Jadi beliau itu banyak menulis buku dengan format tanya jawab yang mendorong pembaca itu berpikir dan menggali argumen. Yang kedua ada dialog dan debat sebagai sarana menguji pemahaman dan juga mempertajam nalar. Yang ketiga ada pembuktian dalil. Nah, setiap ajaran itu harus bisa dibuktikan dengan dalil dari Al-Quran dan juga hadis. Yang keempat ada pandangan terhadap pendidikan kolonial dan tradisional. Ahmad Hasan ini mengkritik pendidikan kolonial Belanda karena dianggap sekuler, menjauhkan umat Islam dari agama, dan menanamkan pola pikir Barat. Ahmad Hasan juga mengkritik pendidikan pesantren tradisional yang terlalu menekankan hafalan dan otoritas guru, namun minim terhadap pemahaman mendalam dan kebebasan berpikir. Yang terakhir ada pembentukan karakter. Bagi Ahmad Hasan, pendidikan juga harus menanamkan akhlak Islam yang kokoh, keberanian intelektual, dan kesadaran dakwah dan reformasi sosial. Yang terakhir, ada pengaruh Persis dalam penyebaran gagasan pendidikan Ahmad Hasan. Persis atau Persatuan Islam itu adalah sebuah organisasi Islam yang ada di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 September 1923 atau bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1342 Hijriah didirikan. Nah,
Kelompok tadarus ini secara resmi itu mendirikan organisasi yang diberi nama Persatuan Islam, yang disingkat itu menjadi Persis. Nah, Persatuan Islam ini didirikan di Bandung yang dipelopori oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persatuan Islam juga menyelenggarakan pendidikan Islam bagi generasi muda dalam bentuk kursus-kursus dan mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Islam pada pesantren, menerbitkan berbagai tulisan baik dalam bentuk buku, majalah maupun selembaran. Di samping itu juga Kiai Haji Ahmad Hasan sendiri itu peran-peran muridnya seperti Muhammad Nasir. Nah, Ahmad Kadir Hasan dan Abdurrahman Hasan juga sangat besar dalam meneruskan dan menjaga gerak roda organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan misi Persatuan Islam atau Persis. Pemikiran Muhammad Nasir ini secara spesifik tentang pendidikan adalah bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mewujudkan adanya pola pendidikan yang integral, yakni pendidikan yang menyeimbangkan antara aspek rohani dan jasmani. Pendidikan seperti ini menurutnya sesuai dengan hakikat ajaran Islam. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut, maka Persatuan Islam ini menyebarkan pemahaman melalui lembaga keilmuan atau pendidikan. Mereka juga menginginkan agar Islam maju melalui pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.